teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini kita akan membahas satu kasus yang cukup mengejutkan yang terjadi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi kasus ini melibatkan seorang remaja berusia 18 tahun yang melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri setelah merasa marah karena tidak menemukan makanan di rumah setelah bermain game. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Kamali, Pentaluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja sekitar pukul 11.40 WITA. Remaja berinisial IA tersebut diketahui baru saja selesai bermain game di rumahnya. Setelah itu ia merasa lapar dan mencari makanan di rumah, namun karena tidak menemukan makanan ia menjadi marah dan emosi. Dalam keadaan emosi tersebut, ia kemudian mengambil parang dan menyerang ibunya yang berinisial AT. Akibat kejadian itu, korban mengalami beberapa luka terbuka di tangan, kaki, dan punggung, serta luka gigitan di lengan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan kendali emosi sampai melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kami ingin meminta pandangan dari seorang pendeta mengenai bagaimana iman, pengendalian diri, dan nilai keluarga dapat membantu mencegah kejadian seperti ini. Nah, menurut Ibu Pendeta, mengapa seorang bisa sampai kehilangan kendali emosi dan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya sendiri? Seseorang bisa sampai kehilangan kendali emosi dan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya sendiri karena karakter yang ia miliki dari kecil sudah berakar. Karena itu juga bisa ditimbulkan dari cara orang tua memperlakukan anaknya. Kemudian yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu paling cepat mempengaruhi ialah faktor lingkungan, sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya. Jadi dalam pandangan iman Kristen, bagaimana seharusnya seseorang mengendalikan amarah dan emosinya? Menurut pandangan Kristen, untuk mengendalikan amarah dan emosi itu tentunya yang pertama ialah kita terlebih dahulu mengenal siapa diri kita. Diri kita itu adalah ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan dari kitab Kejadian kita baca, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita juga harus mengenal bahwa siapa kita, tubuh kita ini untuk apa? Bait Allah, dan itulah sebabnya kita tidak boleh mengotori bait Allah. Kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita. Lalu bagaimana peran orang tua dalam keluarga membentuk karakter anak agar tidak mudah terpancing emosi? Peran orang tua dalam keluarga untuk membentuk karakter anak untuk tidak mudah terpancing emosi, yaitu pertama, itu dimulai sejak dini atau sejak bayi diperlakukan anak-anak kita. Bagaimana kita mengajar kepada mereka tentang kasih dan mengajar mereka bagaimana itu lemah lembut dan mengenal dirinya, sehingga karakter yang ia miliki itu seperti apa yang ditunjukkan Kristus. Dia katakan kasih itu lemah lembut. Dan itulah kalau memiliki karakter yang baik bagi anak-anak kita dimulai sejak dini. Bagaimana cara remaja menghadapi rasa marah atau frustasi dengan cara yang sehat?
Cara remaja menghadapi rasa marah atau frustasi dengan cara yang sehat pertama itu bercermin kepada Alkitab atau firman Tuhan, ya. Dan yang kedua ialah melibatkan dirinya dalam persekutuan. Contohnya ada kegiatan bina akrab remaja atau ada kumpulan, dan terlebih khusus di ibadah-ibadah yang dibuat pada hari Minggu. Baik, jadi kalau menurut Ibu Pendeta, apakah ada nilai atau ajaran Alkitab yang dapat menolong remaja belajar mengendalikan diri? Ada satu sosok dari Alkitab yang dapat menolong remaja belajar mengendalikan diri, seperti kisah Yusuf. Yusuf itu dalam kitab Kejadian, dia adalah orang yang paling disayang bapaknya, sehingga saudara-saudaranya itu menjadi iri, sehingga Yusuf ini dibuang, bahkan dijual. Tetapi ketika ia dijual, ia berada di rumah Potifar, dan sesudah itu kan dia menjadi raja. Sesudah terjadi kelaparan di Mesir, saudara-saudaranya tidak mendapatkan makanan, tetapi ada Yusuf yang melindungi mereka. Saat itu ia sudah menjadi seorang pemimpin, dan kita dapat contoh bahwa ia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi bahkan ia menangis dan merangkul saudara-saudaranya itu. Bagaimana gereja dapat membantu membimbing remaja agar memiliki karakter yang lebih baik? Gereja dapat membantu membimbing remaja agar memiliki karakter yang lebih baik. Yang pertama itu membawa remaja itu ke gereja sendiri, membawa remaja ke dalam persekutuan, melibatkan remaja untuk terlibat dalam pelayanan langsung, baik itu di ibadat gereja dan juga ibadah-ibadah di luar gereja. Baik, menurut Ibu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para remaja agar mereka tidak melakukan tindakan kekerasan saat sedang marah atau emosi? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada para remaja agar tidak melakukan tindakan kekerasan saat sedang marah, yang pertama ialah kita harus memikirkan lebih matang apa yang hendak kita katakan, karena sesuatu yang kita katakan itu akan mendapat dampak baik atau buruk, sehingga tidak terjadi penyesalan. Kemudian kita harus mengenal diri kita seperti saya yang katakan tadi, apalagi kalau kita memiliki lawan bicara itu adalah orang yang lebih dewasa dari kita, ya. Kita harus mengenal diri kita, siapa saya dan siapa lawan bicara saya. Kemudian yang kedua, kita mengingat bahwa di mana kita berada, situasi yang sedang kita alami, bagaimana kondisinya, dan kita harus mampu memiliki satu paham bahwa keberadaan kita seorang remaja itu menjadi garam dan terang dunia, sehingga keberadaan kita itu tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat. Baik, kami berharap melalui podcast ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pengendalian emosi dan nilai-nilai keluarga. Semoga kasus ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai keluarga dan belajar mengendalikan emosi dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami.